Oke, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, Sain Alim TV. Yang untuk saat ini yang baru bergabung dengan channel saya, silakan jangan lupa like, subscribe, dan juga di-download ya. Untuk malam ini, mumpung saya lagi standby juga karena job sudah habis, jadi parkir. Malam ini saya akan review pengeluaran terbaru segmen F3000 ya, F3000 yang mana di sini sistem transmisinya dia sistem ketekan tapi dengan arah yang berbeda, tidak seperti yang pertama ya. Ini dia R1 nya atau mundurnya dia ada di arah bawah dan satu ada di arah atas. Nggak sama yang seperti kemarin F2000 yang pengeluaran lamanya, dia R nya ada di depan dan satu ada di belakang. Nah, untuk kita yang pemula, untuk bagaimana caranya menggunakan atau menyalakan unit segmen F3000 yang sudah canggih ya, dia sistem elektrik dia gunakan. Nah, di sini ada kunci kontaknya. Nah, di sini kunci kontak, kan posisi ini mobil mati atau off. Jadi untuk teman-teman yang masih bergabung, jangan lupa subscribe ya channel saya. Oke, jadi begini ya teman, untuk menyalakan atau mengonkan mobil yang sudah elektrik itu dia berbeda. Dia kita kontak, nah itu menyala, kita biarkan dulu. Nah, kalau sudah posisinya begitu aman semua, untuk di indikator tripnya aman, baru kita starter. Tapi sebelum kita start, jangan lupa kita cek juga dulu persneling apakah dia posisi transmisinya masuk atau tidak. Jadi kita cek begini ya, full. Nah, kalau posisinya aman, kita starter atau kita start. Setelah kondisi panel-panel indikatornya semua aman, sudah normal, putaran mesinnya normal bunyinya. Yang kedua, kita nyalakan AC-nya dulu ya. Di sini AC-nya sama seperti segmen yang biasa kita lihat, dia kasih nyala begini satu. Ini blower saja ya. Nah, di sini ada tombol A dan C. Ya, ini dia untuk freonnya, jadi kita tekan. Nah, ini baru dia dingin. Nah, untuk unit yang terbarunya ini, yang F3000, dia memiliki tanda ini, lampu. Ini tanda lampu ini, gambar mobil dan lampu ini untuk lampu belakang. Jadi kalau kita tekan begini, dia menyala lampu belakang. Jadi kalau kita kasih tekan begini, mati. Dan untuk yang ini tombol menyalakan dam. Jadi kalau dia ada gambar di sini sensor merah, berarti dam berfungsi. Dan juga ada sensor indikator di situ yang ini. Ya, ini tandanya dia berfungsi. Kalau sensornya mati, berarti dia aman mati. Untuk yang ini dam berjalan, gunanya kita untuk berjalan. Ini dua gunanya. Dan untuk ini ya handal ya, handal satu. Nah, handal satu, ini handal satu, dan ini handle 2, handle 1, handle 2.
agak tidak jauh beda modelnya ya, gambarnya. Cuman yang membedakan ini ada garis tanda panahnya dan ini berbentuk huruf H. Kalau ini ukuran lampu, jarak jauh jarak pendeknya kita bisa atur. Ini nyalakan lampunya ada di sini, tekan seperti biasa ya, sama di sini kita tekan, kita kasih 0, dia lari di depan itu lampunya. Iya. Kemudian kalau untuk interior dan eksteriornya sepertinya tidak ada yang berbeda ya teman-teman ya. Eksterior dan interior sama semua ya. Untuk versi lama dan versi baru nggak ada beda. Yang membedakan hanya di transmisi. Ini transmisinya, model transmisinya, dan ini tombol keteknya, low, high, low, high, off, gigi kelinci, gigi kura-kura dan juga kelinci, kura-kura, kelinci, gigi kecil, gigi besar, gigi kecil, gigi besar. Ini saya reviewkan juga sekalian. Biasa kita kalau belum paham cara mengoperasikan unit segmen itu dia gimana ya, biasa kebanyakan orang kaget, ini mobil kok suaranya kasar kalau dikasih masuk gigi transmisinya. Nah, di sini kalau untuk unit segmen atau unit Cina kebanyakan dia semua seperti itu, dari pabrikan pun seperti itu ya. Jadi kita contohkan ya, saya contohkan dulu. Nah, saya kasih masuk, dia bunyi ya kasar. Nah, itu bunyinya kasar sama, kasar. Nah, jadi untuk teman-teman kalau ingin bagaimana suaranya tidak terlalu kasar atau ingin suaranya lebih agak halus didengar biar nggak terlalu rame, atau mungkin ada teman lagi ada di samping atau bos atau apa kan, kita kalau bawa mobil takutnya nggak enak didengar. Jadi itu tipsnya, saya bagi tips itu. Kita tekan pertama kopling, usahakan setelah injak kopling jangan langsung dia mainkan ini transmisinya untuk dimasukkan. Jadi usahakan tunggu beberapa detik baru kita sorong pelan-pelan. Nah, kalau posisi yang tidak mau masuk begini, usahakan kita lepas koplingnya setengah saja, setengah. Nah, baru kita injak kembali. Ini tersorong. Begitu dia. Itu kuncinya kalau untuk bunyinya tidak terlalu kasar. Saya ulangi kembali ya, kita injak kopling, kita injak, biarkan dulu beberapa detik, jangan langsung disorong untuk masuk ke transmisi. Kalau sudah agak berapa detik baru kita sorong pelan-pelan. Udah masuk, jadi tidak terlalu kasar suaranya. Untuk jalan kita sistemnya kalau untuk bawa segmen, mungkin untuk sebagian besar teman-teman yang ada di Morowali yang sudah biasa pegang unit segmen, dia sudah paham bagaimana caranya mengoperasikan transmisi giginya ini supaya tidak terlalu kasar bunyinya. Tips dari saya yaitu untuk start pertama injak kopling, tahan, biarkan dulu beberapa detik, sabar, pelan, baru kita sorong. Setelah itu kalau sudah jalan
Sudah jalan, kita mau ambil stand untuk masukkan gigi kedua. Kita lepas, kita injak kopling, kita lepas netral, kita lepas kopling juga di sini. Nah, baru kita injak kembali, kita sorong ke belakang. Tapi posisinya tidak pelan, dia harus cepat. Jadi begini caranya. Ini tidak jalan, jadi agak bunyi dia. Cuman saya contohkan saja untuk kecepatannya kita mengkombinasikan ini kita punya gigi transmisi dengan injakan kita punya kopling. Injak, masuk, lepas, injak, lepas, masuk. Nah, itu. Kalau kita jalan itu dia tidak bunyi, halus suaranya, dia masuk sendiri. Dia cari sendiri itu selanya itu transmisi kalau kita sorong pelan-pelan. Jadi injak, masuk, baru lepas netral, lepas kopling, injak, sorong, masuk gigi kedua dengan posisi waktu percepatan ya 2 detik. 1, 2, 3, 4, sorong, begitu. Jadi hitungan 1, 2, 3 itu harus posisinya sudah gocok kopling 2 kali sama kasih masuk transmisi yang kedua, dari 1 ke 2. Jadi itu tipsnya dari gigi 1 untuk pindah ke gigi 2. Bagaimana suaranya biar tidak terlalu kasar, yaitu kita gocok kopling 2 kali, tapi posisinya ya harus cepat dengan hitungan ketukan 1, 2, 3. Itu harus sudah berpindah ke gigi 1 ke gigi 2, teman-teman. Dan seterusnya untuk pemindahan gigi sampai ke tahap-tahap yang berikutnya. Dan untuk unit segmen, dia cara menguranginya juga dia ada sedikit tambahan. Seumpama dari gigi 5 ke 4 atau posisi gigi 6 ke 5 itu sama, digocok 2 kali, cuman posisinya kita sambil injak rem pelan-pelan. Jadi posisi putaran mesin dia tidak boleh terlalu kencang atau terlalu laju, jadi harus direm pelan-pelan dengan ikuti putaran mesin seberapa memang dia pas putaran mesinnya untuk berpindah gigi. Nah, di situ kita masukkan gigi ke 5 dibantu dengan rem kaki. Saya mau review langsung, cuman sayang nggak ada yang pegang kameranya untuk review, jadi untuk sementara ya saya pakai bahasa seperti ini saja. Nanti kedepannya kalau ada yang bantu saya dengan review saya, ya saya kasih contoh kembali. Di sini kalau unit segmen dia ya caranya kasih naik dam juga bisa. Kita lihat di sana ya. Kita kalau kasih naik damnya unit segmen, ini posisi netral transmisi. Langsung usahakan ketekan posisi ada di bawah, berarti posisi gigi kecil kura-kura ya, atau high. Jadi di sini kita injak, kita kasih masuk gigi 5 atau transmisi 5 ini, transmisi 5 serang ke depan. Setelah itu kita masih tetap injak ini kopling. Nah, baru kita tekan ini. Nah, kalau sudah ada posisi menyala begitu, baru biarkan dulu kita injak koplingnya. Nah, kalau unit baru dia tuas untuk kasih naik dam ada posisinya di bawah. Jadi kita lepas saja itu kopling
baru kita ada ini cincinnya di sini ya, cincin kita angkat. Nah, kita angkat ya, kita sorong begini, baru lepas, kita mainkan lagi cincinnya naik ke atas, baru kita sorong ke belakang. Nah, ini kita tahan posisinya sambil kita gas pelan-pelan, dia akan naik damnya. Itu naik ya, tuh naik. Jadi posisi tuas damnya masih kita tahan di sini teman-teman, sambil kita gas, tapi nggak usah diinjak koplingnya. Kita tahan biar naik. Kalau kita rasa sudah, kita lepas. Nah, dia tertahan juga di sana. Nah, jadi caranya untuk kasih turun pun sama. Kita angkat cincinnya, kan tadi posisinya ada di atas begini, sambil ditahan untuk kasih naik dam. Jadi kalau untuk posisi turunkan, kita kasih lepas di antara depan dan juga di antara belakang. Angkat cincin sambil ditahan ini, angkat cincin, baru tarik ke depan, sorong ke depan ya. Nah, itu dia posisinya akan turun damnya. Jadi tidak perlu dipegang-pegang lagi atau ditahan, dia tetap akan turun. Sudah sensor damnya sudah hilang, sudah tidak bunyi, maka kita injak kopling kembali, baru kita netralkan tombol damnya. Setelah itu kita kembalikan juga posisi transmisinya ke netral. Itu untuk cara menaikkan dam dan menurunkan dam. Jadi kalau untuk parking brake atau rem tangan ya sama ya, di sebelah sini ya, ini. Jadi teman-teman harus ingat, ini tidak ada bedanya juga tidak beda jauh juga dengan gigi transmisi mobil Hino ya, Hino 500 sama. Jadi kalau N ini netral, posisinya ada di tengah. Jadi tongkat persneling ini posisinya di N, di pertengahan antara gigi 1 dengan gigi 5. Dia ada di tengah-tengah. Tapi kalau menurut saya lebih nyaman dengan menggunakan unit yang ini ketimbang unit segmen yang F2000 tapi yang tipe lamanya, yang perbedaannya R-nya ada di atas. Karena menurut saya ini yang model terbaru ini sudah mengikuti apa yang kita rasakan. Begitu ceritanya, apa yang kita rasakan. Karena itu yang untuk transmisi giginya, cara penempatannya kalau menurut saya pribadi lebih baik yang posisi sekarang ini, yang tipe terbarunya F2000. Nah, ini RPM-nya teman-teman. Ini kalau untuk mobil yang elektrik, pengalaman saya dulu waktu saya bawa bis itu, kalau unit elektrik dia RPM-nya di antara 6 dan 7 ini. Kalau dia antara 6 dan 7 itu tandanya RPM-nya itu suara yang dikeluarkan dia normal, enak didengar.
ketimbang melebihi dari antara 6 dan 7. Jadi kalau posisinya di bawah 6 itu agak kendor suaranya, jadi kayak kasar, gemetar semua kabin. Tapi kalau di RPM 7 juga terlalu keras suaranya, terlalu tinggi. Jadi memang lebih bagus kalau unit elektrik dia di antara 6 dan 7. Dan bar anginnya pun kalau di sini dia tidak sampai 12 bar anginnya, normal ya semua. Ya ini exhaust brake. Nah kalau ini mobil baru dia tidak sama seperti mobil yang lamanya. Kalau mobil lama dia kalau ditarik begini tidak dikasih kembali, itu bisa-bisa mati mesin, tidak mau bunyi karena lengket. Tidak sama kalau yang model terbaru sekarang. Jadi biar dikasih begini, ditarik posisi on, ini exhaust brake atau rem angin, dia nggak berpengaruh sama putaran mesin. Bisa kalau kita gas dia tidak berpengaruh, cuman kalau kita lepas gas dia baru main. Baru dia main. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin cukup sekian dari saya untuk review malam ini. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bisa saya bagi kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kedepannya saya akan reviewkan bagaimana cara mengoperasikan unit dengan memasukkan gigi transmisinya secara halus, tidak kasar. Dari gigi 2 sampai ke gigi 10 atau 9 atau 8 dan sebaliknya. Pengurangannya pun juga bagaimana caranya untuk biar suara di putaran rodanya, roda gilanya itu dia tidak kasar, atau kampasnya itu biar tidak kasar, tidak bunyi, sama seperti mobil-mobil pada umumnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada bahasa saya yang mungkin memperkenalkan unit ini ada yang keliru atau tidak seperti apa yang teman-teman pahami, saya minta maaf. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Salam dari saya, Sain Alim TV. Jangan lupa subscribe. Terima kasih Kak.